Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dari PSR PMI Unit YIN Jember. Gimana nih, dari video barusan udah tahu dong sejarah perkembangan dari virus corona. Ada juga loh yang bilang kalau virus corona itu akibat konspirasi. Mau tahu nggak beritanya? Yuk kita lihat. Pernah dengar atau pernah baca nggak? Katanya kehadiran virus corona sebelumnya sudah diprediksi. Bahkan ada loh yang percaya sama kisah-kisah konspirasi yang bilang kalau virus ini merupakan senjata biologis yang sengaja dibocorkan ke dunia. Tapi emangnya benar ya? Terus siapa aja sih yang sudah memprediksi virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini? Teori The Simpsons. Sejumlah orang percaya bahwa The Simpsons telah memprediksi epidemi ini pada tahun 1993. Dalam episode March in Chain di musim keempat, sebuah adegan memperlihatkan beberapa pekerja Jepang batuk ke dalam kardus. Kardus tersebut kemudian dikirim ke Amerika. Akibatnya, hampir seluruh warga Springfield tertular. Tapi prediksi ini agak meleset, karena di episode tersebut disebutkan nama epidemi ini adalah Osaka Flu. Osaka sendiri merupakan sebuah kota di Jepang yang jaraknya sekitar 2000 km dari Wuhan. Film Contagion. Film yang dirilis tahun 2011 ini bercerita tentang seorang wanita yang baru kembali dari Hong Kong dan meninggal akibat terkena flu.
Dalam film ini diperlihatkan bagaimana proses penyebaran virus tersebut ke seluruh dunia, dan ternyata sedikit banyak mirip dengan penyebaran virus corona saat ini. Buku End of Days. Buku yang diterbitkan tahun 2008 ini berisi tentang ramalan di masa depan. Salah satu isi buku ini sempat menggemparkan media sosial. Di buku ini disebutkan, sekitar tahun 2020 akan ada penyakit seperti pneumonia yang menyerang dunia. Buku ini ditulis oleh Sylvia Browne. Ia merupakan seorang cenayang asal Amerika Serikat. Selama hidupnya, ia sudah menulis 40 buku. Novel Eyes of Darkness. Novel ini ditulis oleh Dean Koontz pada tahun 1981. Beberapa bagian novel ini menceritakan tentang sebuah virus yang disebut Wuhan 400. Dalam novel ini, Cina sengaja menciptakan virus ini sebagai senjata biologis. Mereka bisa saja memusnahkan seluruh populasi sebuah negara dengan virus ini. Virus Wuhan 400 memiliki sifat bisa menginfeksi manusia saja dan bukan makhluk lain. Ia juga tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh manusia dan memiliki masa inkubasi hanya 4 jam. Secara keseluruhan, sifat virus Wuhan 400 di novel ini berbeda dengan sifat virus corona yang mewabah saat ini. Jadi tenang saja, virus corona ini bukan konspirasi berbagai pihak kok. Yang penting sekarang, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang sehat, rajin cuci tangan, rajin olahraga, dan lakukan social distancing. Di rumah aja tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Dan tentunya tenaga medis yang berjuang demi kita semua. Nah, itulah barusan video yang menjelaskan mengenai kalau corona itu adalah konspirasi, dan itu masih belum terbukti ya. Semoga aja virus corona ini memang murni adanya, bukan karena konspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5M kepada adik-adik. Yuk simak videonya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5M. Sebelum menjelaskan tentang 5M, kan 5M ini tentang mencegah terjadinya virus corona. Virus corona itu muncul pada tahun 2019, lalu menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini sampai saat ini. Perlu adanya tindakan lebih lanjut dari pemerintah, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, agar virus corona tidak tersebar secara luas. Tentunya kita semua ingin virus corona itu tidak menjangkit kepada diri kita sendiri dan menghilang dari bumi ini, bukan? Iya. Kalian tahu nggak 5M itu apa? Nggak tahu? 5M dari... Ya, betul. 5M itu gerakan pencegahan virus corona yang tercetus pada tahun 2020 dan wajib dilaksanakan kita semuanya. Kenapa disebut 5M? Karena 5 hal tersebut diawali dengan huruf M, makanya disebut dengan 5M. 5M yang pertama ialah memakai masker. Memakai masker itu juga tidak sembarangan. Harus menggunakan masker 3 lapis dan harus menggunakan masker medis. Masker medis itu hanya boleh digunakan 1 kali, tidak boleh berkali-kali. Kalau sudah dipakai harus dibuang. Di sini saya akan mencontohkan memakai masker yang baik dan benar. Boleh maju? Memakai masker yang baik dan benar ialah menutup dari dagu hingga mulut dan hidung. Intinya itu tidak ada sela antara masker dan muka. Seperti ini contohnya. Bisa dilihat semuanya? Baik, kembali duduk.
Yang pertama itu apa barusan? Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak itu ketika kita sedang berkumpul harus menjaga jarak 1-2 meter. Misalnya nih kita lagi kumpul sama teman kita, walaupun kumpulnya itu keadaannya tuh bagaimanapun, kita harus tetap menjaga jarak agar mencegah diri kita ataupun orang lain terjangkit virus corona. Yang ketiga itu mencuci tangan. Tahu nggak mencuci tangan yang baik dan benar itu kayak apa? Tahu. Seperti apa gerakannya? Nah, seperti itu. Nah, udah pintar semua ya mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik dan benar itu menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Diutamakan untuk menggunakan sabun cair. Kenapa menggunakan sabun cair? Karena menggunakan sabun batangan itu resiko terdampak virusnya itu lebih besar. Jadi diupayakan untuk menggunakan sabun cair. Yang keempat itu mengurangi mobilitas. Tahu nggak mengurangi mobilitas itu seperti apa? Enggak. Mengurangi mobilitas itu kita mengurangi misalnya untuk keluar yang tidak penting jangan dulu. Misalnya nih kita pengen beli baju ke mall, tapi kita itu nggak bisa keluar soalnya adanya PPKM. Jadi kita bisa menggunakan Shopee untuk belanja online agar kita tidak bertemu dengan banyak orang dan terjangkit virus corona. Yang kelima itu menjauhi kerumunan. Seperti kita tuh biasanya diajak ibu-ibu nih ya untuk bergosip, itu jangan dulu karena itu dapat menimbulkan virus corona dari perkumpulan tersebut. Jadi kan gak enak tuh udah gosip dapat dosa kena corona lagi. Jadi itu kelima hal 5M yang harus kita patuhi. Nah, bagaimana dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan? Pasti kalian semua sudah mengetahui apa itu 5M. Jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.